Oke, baik. Kita masuk pada mata kuliah yaitu tentang pengetahuan lingkungan, ya. Adapun tujuan pembelajaran daripada pengetahuan lingkungan ini sendiri, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian lingkungan hidup dan masalahnya. Yang kedua yaitu kalian mampu menjelaskan ekologi sebagai dasar daripada pengetahuan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu kalian mampu mengaplikasikan seperti apa daripada asas-asas lingkungan. Dan yang keempat, kalian mampu menjelaskan seperti apa pencemaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana pencemaran udara itu, kemudian bagaimana pencemaran tanah, dan juga bagaimana pencemaran air itu. Kita lanjut pada lingkungan hidup. Pada lingkungan hidup, ya, dalam lingkungan hidup itu ada manusia, ada hewan, dan ada juga tumbuhan. Lingkungan hidup itu sendiri, ya, lingkungan hidup itu sendiri didefinisikan sebagai di mana manusia dan hewan serta tumbuhan menjadi bagian dari beberapa komponen penyusun. Daripada komponen penyusun lingkungan hidup itu saling berinteraksi satu sama lain, ya. Perhatikan pada gambar, ya. Coba perhatikan pada gambar kalian ini di samping, ya. Ini adanya interaksi manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Kalian perhatikan. Di situ ada manusia dengan kelinci, kemudian ada manusia dengan ayam, ya. Nah, itu ada beberapa interaksi daripada mereka. Jadi, antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling ketergantungan. Nah, jadi definisi umum daripada lingkungan hidup, yaitu di mana manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi bagian dari komponen penyusun lingkungan hidup kita, satu sama lain dan saling mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jenis-jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu tergolong dari dua, yaitu biotik dan abiotik. Ya. Yang pertama, kalau untuk abiotik, ini contohnya ya. Abiotik yaitu yang pertama manusia. Ya, manusia. Ini contoh daripada manusia ya. Jadi manusia itu tergolong dari lingkungan hidup yang biotik ya. Kemudian yang kedua yaitu hewan. Ini contoh dari hewan ya. Ini hewan apa ini? Hewan apa ini? Hewan sapi ya. Oke. Selanjutnya untuk biotik selanjutnya yaitu tumbuhan ya. Tumbuhan ini contoh daripada tumbuh-tumbuhan. Ayo, ada yang tahu ini apa? Ini pisang, kemudian ini umbi-umbian. Nah, selanjutnya untuk abiotik. Yang tergolong abiotik ya, yang pertama yaitu udara, kemudian gedung, dan yang ketiga yaitu tiang listrik. Ya, abiotik itu benda yang tidak hidup ya, sedangkan kalau biotik itu benda-benda yang hidup ya. Jadi yang tergolong abiotik itu yang pertama udara, yang kedua itu gedung, dan tiang listrik. Ada juga beberapa contoh benda-benda yang tidak hidup. Nah, ini contoh daripada udara, yaitu asap dari perusahaan. Nah, bisa diperhatikan ya. Yang kedua, yaitu contoh daripada bangunan gedung. Ini contoh daripada bangunan gedung. Selanjutnya ini contoh daripada bangunan tiang listrik. Oke, kita lanjut pada lingkungan hidup menurut para ahli. Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai suatu benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup,
termasuk kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi si Emil Salim ini mengatakan bahwa lingkungan hidup itu tergolong daripada benda, kemudian kondisi-kondisi alamnya seperti apa, dan yang ketiga keadaannya seperti apa, dan yang saling mempengaruhi. Ya, itu maksud daripada pendapat si Emil Salim mengenai lingkungan hidup. Jadi dia katakan bahwa benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh daripada ruang atau lingkup yang ditempati itu saling mempengaruhi satu sama lain. Saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sedangkan menurut Sujono, ya, menurut Sujono, lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Nah, dia katakan bahwa Sujono katakan bahwa lingkungan fisik itu dan jasmani itu terdapat di alam. Dia katakan bahwa lingkungan hidup merupakan lingkungan fisik dan jasmani yang ada di alam itu dikatakan lingkungan hidup menurut si Sujono. Sedangkan menurut Munajat Danusa Putro, dia katakan bahwa lingkungan hidup merupakan benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan kedua gambar ini, ya. Kedua gambar ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa satu? Ini gambar pantai ya, gambar pantai. Sedangkan yang gambar di sebelahnya ini itu gambar pasar. Oke, ya. Di sini kita banyak pasar juga ya. Oke, gambar pantai ini merupakan lingkungan hidup yang alami. Kenapa dikatakan bahwa pantai merupakan lingkungan hidup yang alami? Ada yang tahu tidak? Bahwa pantai itu bukan apa? Ayo, siapa ini? Wayan ya? Bu. Ya. Kenapa mungkin Wayan? Karena belum ada penduduknya asli, dia itu dari alam, ada air, tanah, tumbuh-tumbuhan. Maksudnya belum terjadinya lingkup dari campur tangan dari manusia itu sendiri. Iya, jadi pantai itu merupakan lingkungan hidup yang alami ya, Wayan ya. Jadi tanpa ada campur tangan manusia. Nah, sedangkan kalau pasar, ya perhatikan pasar ini merupakan lingkungan hidup yang apa? Buatan. Kenapa dikatakan buatan? Karena adanya campur tangan manusia. Ya, oke. Ini ada beberapa contoh daripada lingkungan hidup yang ada di darat. Ya, lingkungan hidup secara alami yang ada di darat. Yang pertama yaitu bukit, ya. Yang pertama bukit. Yang kedua yaitu gunung, ya. Yang ketiga yaitu lembah. Yang keempat yaitu padang rumput. Dan yang kelima itu hutan. Jadi ini ada beberapa contoh daripada lingkungan hidup yang ada di darat. Nah, sedangkan lingkungan hidup yang berada di air, ya, ini air ya. Air, yang pertama yaitu laut. Yang kedua yaitu sungai. Yang ketiga yaitu pantai. Yang keempat yaitu danau. Dan yang kelima yaitu rawa ya. Oke, ini beberapa contoh lingkungan hidup yang alami. Yang alami itu yang tanpa adanya campur tangan daripada manusia ya. Dia sudah ada dengan sendirinya tanpa harus manusia buat ya, seperti itu. Itu maksudnya yang alami. Nah, sedangkan kalau pasar ya, ini contoh daripada lingkungan hidup buatan. Jadi lingkungan hidup buatan itu lingkungan yang adanya campur tangan manusia yang dibuat oleh manusia itu sendiri ya. Ya, contohnya yaitu perkampungan. Ya. Contohnya yaitu perkampungan.
Yang kedua yaitu jalan. Jalan itu ada dengan sendirinya atau tidak? Jalan itu yang buat siapa? Yang buat manusia ya? Ya, manusia. Oke. Selanjutnya yaitu sekolah, ya. Itu merupakan lingkungan hidup buatan. Kemudian selanjutnya yakni taman, kolam, sawah, kebun, waduk, dan kawasan industri itu merupakan lingkungan hidup buatan. Nah, kita lanjut pada ekologi, ya. Ekologi dari bahasa Yunani dikatakan bahwa dibagi menjadi oikos dan logos, ya. Ekologi itu dibagi menjadi oikos dan logos, ya. Oikos itu apa artinya? Yaitu oikos yakni rumah atau tempat hidup. Sedangkan logos yaitu ilmu. Nah, secara harfiah, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Jadi secara harfiah ekologi itu diartikan atau makna daripada ekologi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme yang satu dengan yang lainnya beserta dengan lingkungannya. Ya. Ekologi hanya bersifat eksploratif dan tidak melakukan percobaan. Jadi hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Ekologi berkembang menjadi ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem alam, sehingga bisa menganalisis dan memberi jawaban terhadap berbagai kejadian atau gejala alam. Contohnya, ekologi bisa memberi jawaban terhadap soal terjadinya tsunami. Ya, jadi ekologi itu bisa memberi jawaban terhadap soal terjadinya tsunami. Kalau yang penanggulangan tsunami itu apa? Apa yang mengurus anunya tsunami? BMKG ya, BMKG. Jadi ekologi itu bisa memberi jawaban sesuai dengan alat-alat yang ada di BMKG. Apakah itu ditaruh di bawah laut kah, ataukah berada di gunung ya, gunung yang terdeteksi anunya gempa ya. Kemudian banjir. Begitu juga dengan tanah longsor. Nah, ekologi itu bisa memberi jawaban apakah akan terjadi tanah longsor atau tidak ya. Karena ditinjau kemungkinan ditinjau daripada struktur tanahnya ya. Kemudian ekologi juga bisa dikatakan mampu ya memberikan jawaban terhadap penyakit misalnya. Yang pertama yaitu DBD ya. Seperti apa terjadinya DBD? Apakah proses terjadinya DBD seperti apa? Apakah digigit nyamuk dulu ya? Digigit nyamuk apa? Nyamuk misalnya Aedes aegypti. Jadi ekologi itu menjelaskan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pencemaran, kemudian efek rumah kaca dan kerusakan daripada hutan dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita pelajari daripada ekologi itu sendiri? Yang pertama, ekologi yang dipelajari itu bagaimana alam itu bekerja, ya, alam itu bekerja. Dan yang kedua, bagaimana spesies beradaptasi dengan habitatnya. Jadi bagaimana spesies-spesies yang ada di sini ya, di dunia, itu beradaptasi dalam habitatnya. Kemudian yang ketiga, apa yang diperlukan organisme dari habitatnya untuk melangsungkan kehidupan. Ya, apa yang diperlukan organisme dari habitatnya untuk melangsungkan kehidupan. Misalnya kalau kita manusia ya, untuk melangsungkan kehidupan itu kita bagaimana ya, mencari makan misalnya untuk menambah energi ya, seperti itu maksudnya. Nah, yang keempat, bagaimana organisme mencukupi kebutuhan daripada materi dan energi. Nah, itu maksud tadi, bagaimana organisme mencukupi kehidupan materi. Kalau kita manusia untuk mencukupi kebutuhan materi seperti apa? Bekerja ya, bekerja, mencari pekerjaan untuk mendapatkan hasil atau uang sehingga bisa mendapatkan daripada materi dan energi itu apa yang kita konsumsi itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya untuk yang kelima, bagaimana interaksi antara spesies dalam lingkungan. Jadi bagaimana interaksi daripada
spesies dengan lingkungan. Itu tadi maksudnya spesies dengan lingkungan antara misalnya manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, ya seperti itu. Itu maksudnya daripada kita mempelajari ekologi. Nah, yang keenam, bagaimana individu-individu dalam spesies diatur dan berfungsi sebagai populasi, ya. Jadi bagaimana individu-individu dalam spesies diatur dan berfungsi sebagai populasi. Selanjutnya, bagaimana keindahan ekosistem itu tercipta, ya. Jadi ya, bagaimana keindahan ekosistem itu tercipta? Contohnya, kalau kita pergi ke gua, ya biasanya ya, itu maksudnya ya, proses terjadinya gua itu seperti apa? Atau proses terjadinya di dalam gua kan ada kayak air yang apa istilahnya itu ya? Pembekuan daripada air yang menjadi batu, gitu ya. Itu proses terjadinya keindahan ekosistem, itu salah satu contohnya ya. Kemudian mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik. Jadi ekologi itu mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya maupun sebaliknya. Jadi yang dikatakan ekologi itu merupakan hubungan timbal balik daripada makhluk hidup dengan lingkungannya, atau sebaliknya malah lingkungan dengan makhluk hidup. Jadi saling ketergantungan satu sama lain ya, saling membutuhkan sehingga bisa bertahan hidup ya. Itu maksud daripada ekologi. Pembagian ekologi ya, kita masuk pada pembagian ekologi. Yang pertama autoekologi. Apa yang dikatakan autoekologi itu? Autoekologi itu membahas sejarah hidup dan pola adaptasi individu organisme terhadap lingkungan. Contohnya studi untuk mengetahui hubungan jenis serangga dengan lingkungannya. Jadi kalau yang dikatakan itu autoekologi, bahwa bagaimana caranya, contohnya ya, bagaimana caranya kita mengetahui hubungan daripada jenis serangga dengan lingkungannya. Misalnya kalau perhatikan gambar ini, kalau dia hewan serangga ini apa namanya ya? Jadi dia ini hidupnya di mana, dengan lingkungan seperti apa ya? Kemudian kalau sinekologi, yaitu membahas golongan atau kumpulan organisme yang berasosiasi bersama sebagai satu kesatuan. Di mana contohnya yaitu studi untuk mengetahui karakteristik lingkungan di mana serangga itu hidup, ya. Nah, itu contohnya daripada sinekologi. Kemudian kita lanjut pada aplikasi ekologi. Ya. Aplikasi ekologi yang nyata saat ini adalah dalam analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa dikatakan dengan AMDAL ya, dari semua kegiatan pembangunan dan desain yang lanskap. Nah, apa yang dikatakan lanskap? Lanskap itu merupakan wajah atau karakter lahan atau tapak bagian dari muka bumi ini dengan segala kegiatan kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya, baik bersifat alami, non-alami, atau kedua-keduanya yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk lainnya. Itu menurut daripada Bapak Zain Rahman 1981 dalam penelitian Zuraini 2003. Oke, kita lanjut pada individu. Ya, kita lanjut daripada individu. Perhatikan gambar ini. Ya, apa maksud daripada gambar ini? Ada yang tahu? Oke. Kita lanjut saja ya. Individu. Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu in atau tidak, dan dividus atau dapat dibagi. Jadi individu merupakan dari bahasa Latin itu, individu dikatakan bahwa bagian daripada organisasi kehidupan yang tidak dapat dibagi lagi.
Ya, individu itu merupakan organisasi kehidupan yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi itu dia bagian terbawah daripada klasifikasi, ya, klasifikasi organisasi kehidupan. Nah, individu bisa melakukan proses hidup masing-masing, terpisah dari individu lainnya. Contohnya, pohon pisang dalam rumpunnya bisa hidup, bisa dipisahkan dari rumpunnya. Individu dalam ekologi memiliki makna yang sangat penting karena dari individu bisa dikumpulkan berbagai jenis data untuk mempelajari tentang kehidupan dalam hubungannya dengan lingkungannya. Nah, mana yang dari ketiga gambar ini, gambar pisang ya? Perhatikan, coba perhatikan gambarnya, lihat slide kalian. Mana yang tergolong individu dari ketiga gambar ini? Mana yang tergolong individu? Yang ini ya, yang gambar paling bawah ini yang tergolong individu, ya. Karena dia itu individu merupakan organisasi kehidupan yang tidak dapat dibagi lagi ya. Jadi dia berdiri dengan sendiri. Selanjutnya, kita masuk pada populasi. Diartikan sebagai kelompok individu sejenis yang menempati ruang dan waktu tertentu. Jadi populasi itu, pengertian daripada populasi itu sendiri diartikan bahwa sekelompok daripada individu yang sejenis yang menempati ruang dan waktu tertentu. Jadi beberapa kelompok individu itu yang dikatakan dengan populasi. Contohnya seperti ini ya, perhatikan kembali di slide. Yang mana dikatakan populasi? Apakah yang ini atau yang ini? Nah, sama-sama dikatakan apa? Katakan populasi. Oke, yang ini ya, gambar ini. Perhatikan gambar ini. Ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Contohnya populasi pohon cengkeh tahun 2005 di Halmahera. Jadi individu atau individunya yang mana? Si cengkeh ini. Jadi si cengkeh ini. Kalau dari kumpulan dari beberapa cengkeh itu yang dikatakan populasi. Sedangkan populasi mahasiswa Udinus 2015. Jadi ada beberapa data mahasiswa Udinus misalnya di tahun 2015. Kemudian populasi dari ternak di Kabupaten Semarang misalnya. Jadi dari beberapa jenis ternak yang ada di Kabupaten Semarang. Selanjutnya, populasi dikatakan secara umum merupakan kelompok kolektif organisme dari jenis yang sama yang menempati ruang dan waktu tertentu, serta memiliki berbagai ciri atau sifat yang unik dari kelompok atau bukan bersifat yang namanya individu. Jadi populasi itu beda dengan individu ya. Populasi memiliki sejarah hidup, tumbuh dan berkembang seperti yang dimiliki oleh individu. Populasi memiliki organisasi dan struktur yang pasti dan jelas. Ya, kita lanjut. Berdasarkan sifatnya yang unik dan berbeda dengan sifat masing-masing individu. Jadi populasi itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, ciri populasi yaitu densitas atau kerapatan atau yang dikatakan dengan kepadatan. Yang kedua yaitu angka kelahiran atau natalitas. Yang ketiga yaitu angka kematian atau mortalitas. Yang keempat yaitu genetik. Yang kelima yaitu struktur umur. Yang keenam yaitu potensi biotik. Yang ketujuh yaitu bentuk pertumbuhan. Kita lanjut pada densitas atau kerapatan dan kepadatan. Menunjukkan besarnya populasi dalam satuan ruang. Ini perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa ini? Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Kalau tahu tentang unsur-unsur periodik, pasti dia tahu ini gambar apa. Ini namanya gambar apa? Ada yang tahu? Ini namanya gambar atom yang berada dalam suatu ruang ya.
suatu ruang. Kalau yang gas, kepadatannya seperti apa dalam suatu ruang, kalau yang benda padat seperti apa dalam suatu ruang ya. Nah, menunjukkan besarnya populasi dalam satuan ruang, umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu atau biomasa, ya, biomasa, persatuan luas dan volume. Contohnya, ada 100 ekor ikan lele dumbo per meter persegi atau 5 ekor burung per kurungan 1 meter kubik. Jadi itu maksudnya ya, ada beberapa jumlah individu atau biomasa dalam persatuan luas atau volume. Misalnya kalau kita di Untika ya, Untika itu misalnya ruangnya ya, Universitas Tempotika Luwuk itu misalnya ruangnya ya. Jadi ruangnya itu ada beberapa jumlah individu. Jumlah individunya apa? Mahasiswa dan apa? Dan dosennya, itu maksudnya ya. Nah, sedangkan densitas sangat penting karena pengaruh populasi terhadap komunitas dan ekosistem, tidak hanya jenis organismenya saja, tetapi juga densitasnya. Contoh, seekor belalang dalam 1 hektar sawah memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap hasil panen. Jadi ada yang saling mempengaruhi antara populasi yang satu ya dengan komunitas yang lainnya ya, begitu. Jadi si belalang ini ya, seekor belalang dalam 1 hektar ya, dalam 1 hektar memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap hasil panen daripada di petani ya yang ada di sawah. Ibu tandai yo. Oke. Nah, sedangkan keberadaan tidak menjadi perhatian petani karena dia hanya densitasnya itu hanya 1 ekor belalang. Jadi 1 ekor belalang itu tidak mempengaruhi daripada sawah yang 1 hektar. Tetapi jika belalangnya itu ada 1000 ya, tetapi jika ada belalang 1000 tentu akan sangat bermasalah bagi si petani karena kalau belalangnya ada 1000 pasti apa yang dipengaruhi? Yaitu hasil panen daripada padi itu ya. Nah, hasil panennya itu akan dipengaruhi karena kalau sudah 1000 belalang pasti pertumbuhan daripada padi itu akan rusak ya karena habis dia makan semua itu padi-padi yang ada di sawah daripada petani itu ya. Oke, kita lanjut. Pengertian dasar daripada angka kelahiran atau natalitas. Yang pertama, kemampuan inheren populasi untuk bertambah. Yang kedua, di alam angka kelahiran bisa bervariasi sesuai dengan keadaan lingkungan. Yang ketiga, angka kelahiran umumnya dinyatakan dalam bentuk angka atau laju yang dihitung berdasarkan jumlah individu, persatuan waktu atau persatuan populasi. Jadi adanya angka kelahiran itu dinyatakan dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka yang dihitung berdasarkan daripada beberapa jumlah individu. Persatuan waktu, misalnya tahun ini berapa yang lahir, kalau angka kelahirannya ya, ada biasanya itu kita dapatkan di data penduduk atau sensus penduduk yang biasa melakukan seperti itu. Seperti apa angka kelahiran ya, angka kelahiran misalnya di tahun 2019 berapa, 2020 berapa, dan 2021 berapa ya. Jadi angka kelahiran itu dinyatakan dengan angka berdasarkan jumlah individu persatuan waktu, itu maksudnya. Nah, ini ada caranya mencari angka kelahiran. Ya, kita perhatikan, ini rumusnya ya. Rumusnya di mana B sama dengan minus delta NI per delta A. Nah, B itu merupakan angka kelahiran dari berbagai kelompok umur yang berbeda. Sedangkan delta NI itu jumlah individu baru dalam populasi karena kelahiran. Selanjutnya delta A yaitu satuan waktu. Jadi kalau kita mau mencari angka kelahiran bisa kita lihat atau kita menggunakan rumus ini ya untuk mencari angka kelahiran. Misalnya angka kelahiran tahun 2019 serta sensus penduduk dengan jumlah masyarakat seperti ini atau jumlah individu seperti ini, kita hitung dengan persatuan waktunya bagaimana pertumbuhan daripada angka kelahiran.
Selanjutnya kita lanjut pada angka kematian atau mortalitas. Yang pertama, jumlah individu dalam populasi yang mati per satuan waktu. Jadi angka kematian itu dihitung daripada jumlah individu dalam suatu populasi yang meninggal ya, yang meninggal atau yang mati ya. Kalau kalian mencari datanya juga bisa kalian dapatkan daripada sensus penduduk ya. Dalam kondisi ideal, maka angka kematian berada pada titik minimum. Mortalitas pasti terjadi pada makhluk hidup meskipun kondisi lingkungan sangat ideal. Kematian terjadi karena umur tua atau sebab lainnya. Jadi sebab-sebab daripada kematian itu yaitu dipengaruhi oleh faktor umur dan sebab-sebab lainnya, misalnya kecelakaan atau apa ya, seperti itu. Jadi yang biasanya data kematian itu tergantung daripada sebab-sebab kematian tersebut. Kita lanjut pada genetik. Genetik, sifat-sifat genetik secara langsung berhubungan dengan keberadaan suatu populasi di dalam lingkungan. Termasuk di dalamnya antara lain adalah keserasian reproduksi, distribusi, adaptasi, dan ketahanan hidup. Faktor genetik dalam mempelajari ekologi memiliki peran penting karena adanya variasi atau biodiversitas, atau dikatakan genetik akan sangat menentukan eksistensi suatu populasi dalam lingkungan. Jadi faktor genetik itu mempelajari tentang ekologi, di mana biodiversitas atau genetik akan sangat menentukan eksistensi daripada populasi dalam suatu lingkungan. Jadi yang dikatakan genetik itu yaitu keserasian reproduksi, distribusi, serta adaptasi dan ketahanan hidup. Jadi kalau genetik itu dipengaruhi oleh seperti itu ya. Jangan yang seperti Ibu katakan bahwa jangan ayam dengan ayam keluarnya misalnya kucing ya gitu. Itu faktor daripada genetik ya. Kemudian yang mempengaruhi lagi genetik itu sendiri yaitu adaptasi dan ketahanan hidup. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur umur. Secara ekologis, populasi umumnya memiliki 3 bentuk sebaran umur, yaitu umur yang muda atau pra-reproduktif, kemudian reproduktif, dan umur tua yaitu post-reproduktif. Jadi, ekologi itu populasi dalam 3 bentuk sebaran umur itu ada 3, ya. Yang pertama, umur yang muda. Umur yang muda itu tergolong berapa tahun sampai berapa tahun ya. Kemudian yang reproduktif, kemudian yang tua yaitu post-reproduktif yang di atas daripada 50 tahun ke atas ya. Lamanya periode umur ekologis jika dibandingkan dengan panjangnya umur sangat beragam tergantung pada jenis organisme dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Jadi maksud daripada makna bahasa ini ya, bahwa lamanya periode umur ekologis jika dibandingkan dengan panjangnya umur sangat beragam tergantung daripada jenis organisme dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Jenis organisme misalnya kita bandingkan ya, mana yang panjang umurnya ya, yang panjang umurnya itu yang jenisnya misalnya ayam, misalnya ayam ya, beda jenis ayam ya, ayam kampung dengan ayam potong misalnya. Ayam potong itu apa ya? Apa yang potong ya? Ayam potong lah kalau istilahnya di sini ya. Nah, mana yang misalnya itu ya? Misalnya itu mana yang lebih panjang umurnya, jenis daripada ayam kampung daripada atau ayam potong itu sendiri, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi daripada umur itu sendiri. Jadi misalnya kalau si ayam potong ya, ayam potong biasanya umurnya seperti apa ya? Kalau dia hidup di mana dengan mencari makan sendiri, mungkin pengaruh daripada hidupnya itu berbeda dengan dia di dalam kandang misalnya. Kemudian, beberapa jenis tumbuhan dan hewan memiliki umur pra-reproduktif yang lebih panjang dan beberapa tidak memiliki umur post-produktif. Nah, jadi ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan memiliki umur yang pra-reproduktif. Apa itu tadi pra-reproduktif? Pra-reproduktif itu merupakan umur yang apa?
Umur yang lebih panjang dan beberapa tidak memiliki umur pas umur yang panjang atau umur pos muda ya. Umur produktif. muda ya. Ya, Ya, kalau pos produktif itu umur yang tua ya. Oke, ya, Bu. paham sampai sini? Ya, Bu. Paham. Populasi organisme yang sama tetapi hidup dalam kondisi lingkungan yang berbeda juga dapat memiliki periode umur ekologis yang berbeda. Kita lanjut ya. Struktur umur. Populasi hewan liar biasanya memiliki umur yang reproduktif, ya. Jadi populasi hewan yang liar memiliki umur reproduktif lebih lama dibandingkan dengan hewan peliharaan. Contohnya beberapa jenis burung, ya. Contohnya beberapa jenis burung itu memiliki umur yang reproduktif karena dia hidup itu berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makanannya ya. Biasanya populasi yang sedang berkembang cepat akan didominasi oleh individu-individu muda, populasi yang stasioner atau memiliki umur yang lebih merata, dan populasi yang menurun akan didominasi oleh sebagian besar individu-individu yang berumur tua. Struktur umur. Yang pertama yaitu data struktur umur dari populasi biasanya disajikan dalam bentuk piramida umur. Ya, struktur umur, ya. Struktur umur dari populasi biasanya disajikan dalam bentuk piramida umur, ya ini ya. Misalnya berbentuk umur. Nah, ini misalnya, kalau yang perempuan bagaimana rentan umurnya, kemudian laki-laki bagaimana rentan umurnya. Secara teoritis, ada 3 bentuk dasar piramida. Yang pertama, yaitu piramida dengan bentuk dasar luas dan ciri populasi umur muda lebih besar. Nah, ini ya. Ini ya. Yang gambar ke-3. Yang kedua, bentuk segitiga sama sisi atau lonceng dengan jumlah kelompok muda seimbang dengan kelompok tua, yaitu ini ya, bentuk segitiga itu merupakan kelompok daripada kelompok muda dan kelompok tua itu dia seimbang. Kemudian yang ketiga, yaitu bentuk kendi, di mana yang mudah lebih, ya, individu mudah lebih kecil daripada kelompok dewasa. Jadi yang mudah itu, ya, jumlah individu muda lebih kecil daripada kelompok dewasa. Jadi ini 3 gambar daripada bentuk piramida, 3 bentuk piramida dasar ya. Nah, bisa diperhatikan ya. Gambar ketiga itu merupakan piramida dengan bentuk dasar luas atau ciri populasi umur muda besar. Kemudian yang kedua yaitu ini ya, gambar ini yang kedua ya, Bu Tendai ya. Ini ya. Nah, ini merupakan bentuk segitiga sama sisi atau lonceng dengan jumlah kelompok muda seimbang dengan kelompok tua. Selanjutnya, gambar yang pertama ya, bentuk kendi memiliki jumlah individu muda lebih kecil dari kelompok dewasa. Jadi itu ada 3 beberapa contoh secara teoritis, 3 bentuk piramida daripada umur. Oke. Kita lanjut pada potensi biotik. Berapa itu kamu? IPK?
Sudah lebih? Area ini? Area. Oke, kita lanjut ya. Tanda tangan dulu, Bapak saya. Kita lanjut pada potensi biotik. Potensi biotik diartikan sebagai kemampuan bawaan yang dimiliki oleh organisme untuk tumbuh atau berproduksi, atau reproduktif potensial. Potensi biotik menggambarkan kemampuan suatu populasi menambah jumlah anggotanya setiap rasio umur sudah mantap dan lingkungan dalam kondisi yang optimal. Jadi potensi daripada biotik itu sendiri ya, potensi biotik itu sendiri menggambarkan kemampuan daripada populasi dengan menambah jumlah anggotanya apabila rasio umur sudah mantap dan lingkungan dalam kondisi yang optimal. Apa yang biasanya seperti itu? Contohnya hewan apa? Kalau menurut Ibu, contohnya seperti hewan semut ya, biasanya mereka seperti itu. Nah, pada kondisi lingkungan tidak atau kurang optimum, maka tingkat pertumbuhan populasi menurun. Pada kondisi lingkungan tidak atau kurang optimum, ya di mana lingkungan yang tidak atau kurang optimum, maka akan mempengaruhi daripada pertumbuhan populasi. Ya, misalnya yang Ibu katakan bahwa kemarin ada si Wayan ya, yang katakan bahwa Ibu kalau misalnya pinguin ya, pinguin itu hidup di daerah gurun misalnya ya, Kutub. tidak ada ya, di daerah gurun misalnya, itu kira-kira bagaimana tingkat pertumbuhan populasinya misalnya ya. Ada sekelompok populasi pinguin kalau hidup di gurun itu seperti apa? Pasti akan apa? Akan Mati, tidak lama tidak. hidupnya ya, Iya. akan cepat mati karena dia kondisi lingkungannya tidak mendukung daripada si pinguin itu. Selanjutnya yaitu perbedaan antara potensi biotik dengan kemampuan suatu populasi menambah anggotanya dalam keadaan yang dapat diamati atau dikenal dengan daya tahan lingkungan. Jadi yang dikatakan dengan daya tahan lingkungan yaitu perbedaan dari potensi biotik. Apa itu biotik? Ya, potensi biotik ya, potensi biotik yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, dengan kemampuan suatu populasi menambah anggotanya dalam keadaan yang dapat diamati. Ya, kita lanjut pada distribusi populasi. Distribusi populasi, yang pertama pergerakan individu atau alat berkembang biakannya berupa biji, spora, larva, dan lainnya ke dalam atau keluar dari suatu populasi atau daerah populasi. Ada 3 bentuk distribusi atau pergerakan. Ada 3 bentuk distribusi atau pergerakan populasi, yaitu migrasi. Migrasi yaitu pergerakan keluar batas-batas tempat populasi dan datang kembali ke tempat populasi semula secara periodik. Nah, kalau emigrasi yaitu pergerakan keluar batas-batas tempat populasi sehingga populasi itu berkurang. Kita lanjut ya. Sedangkan imigrasi yaitu pergerakan ke dalam batas-batas tempat populasi sehingga populasi itu bisa bertambah. Pengertian dasar daripada distribusi populasi. Distribusi populasi yakni penyebaran populasi berupa penyebaran individu memiliki 3 pola dasar. Yang pertama, pola dasar secara acak atau random. Ya, yang kedua, ada 4 ya, ada 4 pola dasar ya, ada 4 pola dasar daripada penyebaran populasi. Ya, yang pertama acak atau random, ya, yang kedua merata atau uniform, yang ketiga berkelompok atau klan, yang keempat yaitu penyebaran, ya, penyebaran yang dipengaruhi oleh luas daerah. Ya. Seperti apa itu penyebaran populasi secara random?
ya, di mana kondisi distribusi pola ini relatif jarang terjadi di alam. Jadi jarang terjadi di alam ini proses distribusi daripada populasi itu sendiri. Distribusi itu seperti apa? Penyebaran ya, maksud daripada distribusi. Distribusi itu dikatakan penyebaran. Nah, distribusi merata atau uniform terjadi apabila kompetisi ya, kompetisi antara individu dengan individu sangat tajam dan memperebutkan ruang hidup yang sama. Contohnya yang Ibu katakan bahwa ada padang rumput ya, ada padang rumput. Di situ misalnya ada kambing. Kambing sudah menempati padang rumput itu misalnya. Kemudian tiba-tiba ada populasi daripada sapi misalnya ya. Populasi daripada sapi muncul untuk menempati daripada padang rumput itu, maka akan saling berkompetisi untuk mendapatkan ruang hidup yang sama. Jadi sehingga yang mana yang lebih maksudnya yang bisa menempati ruang lingkup itu ya, atau tadi padang rumput itu, berarti itu yang menempati padang rumput itu. Jadi dia katakan bahwa itu namanya kompetisi ya, kompetisi dari beberapa hewan untuk mendapatkan makanannya misalnya. Selanjutnya yaitu berkelompok atau klan. Pola distribusi ini dapat berkelompok secara acak ya, atau juga berkelompok secara merata di mana penyebaran kelompok dalam suatu daerah membagi ruang hidup yang sama dan berkelompok secara besar. Jadi penyebaran populasi itu bisa berkelompok-berkelompok ya. Apakah itu berkelompok secara acak atau bisa secara merata ya, atau bisa kelompok dari suatu daerah dengan membagi ruang-ruang lingkup ya. Nah, selanjutnya yaitu distribusi penyebaran juga dipengaruhi oleh luas daerah atau jumlah populasi. Jadi distribusi atau penyebaran daripada populasi itu sendiri itu akan dipengaruhi oleh daripada luas daerah dan jumlah populasi. Misalnya kalau Jakarta ya, Jakarta kalau sudah padat penduduknya biasanya mereka akan mencari tempat yang baru untuk menempati lingkungan hidup yang baik dan layak ya. Pengertian dasar. Bentuk pertumbuhan populasi. Pertambahan ukuran populasi memiliki pola tertentu yang dikenal sebagai bentuk pertumbuhan populasi. Secara teoritik, pertumbuhan populasi terjadi secara eksponensial atau terjadi hanya kalau ada faktor apapun yang membatasi pertumbuhan. Di alam lingkungan secara terbatas sehingga pertumbuhan di alam memiliki pola-pola tertentu. Pertumbuhan eksponensial di alam dapat terjadi untuk sementara waktu, contohnya terjadi ledakan populasi tikus atau tumbuh eksponensial, maka pada titik tertentu populasi akan kembali menurun karena ketersediaan sumber makanan atau kompetisi yang ada di dalamnya atau predator atau maupun kondisi iklim itu yang saling mempengaruhi. Jadi pertumbuhan eksponensial dapat terjadi untuk sementara waktu jika terjadinya ledakan populasi. Ya, itu maksudnya. Oke, baik. Cukup sampai hari ini untuk materi mengenai pengetahuan lingkungan. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, akan tetapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan daripada modul pengetahuan lingkungan. Oke, ini modulnya ya, modul pengetahuan lingkungan. Jadi pertemuan selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada materi asas-asas ekologi, ya. Asas-asas ekologi itu ada 14, nanti akan kita jelaskan per asas-asasnya dari asas 1, asas 2, asas 3 sampai asas 14, seperti apa asas-asas ekologi itu, apa bunyi daripada asas-asas ekologi itu. Asas 1 misalnya bunyinya misalnya energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat hilang atau dihancurkan atau diciptakan misalnya ya. Jadi kita akan membahas itu dan seperti apa contohnya pada pertemuan selanjutnya. Nah, akan tetapi sebelum Ibu tutup, nanti kita akan
pada pada pertemuan selanjutnya sebelum masuk akan Ibu berikan tugas ya. Ibu akan berikan tugas mengenai materi apa yang Ibu sudah ajarkan tadi ya. Oke, cukup sekian untuk mata kuliah pengetahuan lingkungan pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ya yang sudah senantiasa hadir dalam pertemuan mata kuliah pengetahuan lingkungan yang Ibu bawakan ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya, Nurmala, Cici, Wayan. Ya. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cici, Nurmala, Fitra Nurjani. Iya, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh.